أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salam dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, qudwah kita semuanya, teladan kita, panutan kita, imam kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada para sahabat beliau yang mulia, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau, meneladani sunnah-sunnahnya, membelanya ketika sunnah itu dihina, dan kita berdiri tegak di atasnya hingga yaumul akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas salah satu sifat, salah satu akhlak yang harusnya ada dalam setiap diri seorang yang beriman kepada Allah SWT, yaitu al-hilmu wal anah wal rifqa. Ini adalah tiga kata atau tiga sifat yang sesungguhnya maknanya hampir sama. Al-hilmu itu lemah lembut, lemah lembut. Anah itu hati-hati, kehati-hatian, tamah hal pelan-pelan. Kalau ada orang yang tergesa-gesa berarti dia tidak punya sifat anah gitu ya. Tapi kalau orang hati-hati sebelum melakukan sesuatu, hati-hati, sebelum menyeberang dia tengok kanan dan kiri, itu namanya anah. Sebelum dia berbuat sesuatu dia hati-hati, dipikir dulu dalam-dalam kemudian baru melangkah. Itu namanya anah. Ar-rifqu, ar-rifqu itu lemah lembut. Lemah lembut tata cara ketika dia berbicara, lemah lembut ketika dia bersikap, tenang, tenang. Itu arti dari rifqu, enak diajak bicara, semua orang merasa penting ketika diajak bicara. Itu termasuk sifat dari sifat ar-rifqu, lemah lembut, tidak menghardik, tidak mencaci maki. Itu namanya ar-rifqu, ar-rifqu. Tidak kasar, tidak gampang main tangan, bahkan tidak pernah menyakiti orang dengan tangannya atau lisannya. Itu rifqu. Ini adalah tiga sifat utama yang atau sifat yang memiliki makna yang hampir mirip, yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah SWT. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan dirinya ketika dia marah. Orang marah itu boleh enggak? Orang marah boleh enggak? Marah itu boleh apa enggak? Boleh. Karena kalau tidak marah dia patung, ya kan? Kalau patung nggak pernah marah, nggak bisa senyum, nggak bisa gembira. Marah itu salah satu sifat dari makhluk hidup, bahkan makhluk selain manusia, ketika misalkan kita punya hewan peliharaan, kita ganggu dia marah kan? Ketika ada seekor ayam yang sedang ngomong anak-anaknya, kita ganggu, kita dikabluk. Atau misalkan seekor domba yang bertanduk kemudian kita goda, kita akan ditanduknya. Itu marah. Tapi marahnya bagaimana yang terpuji? Karena marah juga sifatnya manusia dan itu bisa terpuji. Marah itu bisa positif, bisa negatif. Sebetulnya marahnya Rasulullah SAW, itu Rasulullah kalau marah itu mesti terpuji, tidak pernah tercela. Karena marahnya Rasulullah itu ridhonya Rasulullah itu ridho, marahnya Rasulullah juga ridho. Jadi apa? Marah yang tanpa hawa nafsu, marah yang terkendali, marah yang terkendali. Bahkan Rasulullah itu mempunyai cara tersendiri untuk orang-orang yang marah, tapi bukan marah yang baik. Apa? Kalau dia marah hendaklah dia duduk. Kalau dia nggak bisa lagi duduk, hendaklah dia berbaring. Atau ketika dia marah hendaklah dia berwudu. Agar apa? Agar tidak meluap kemarahannya. Apa Rasulullah marah? Rasulullah juga marah.
Tapi marah Rasulullah bukan seperti marahnya kita yang penuh hawa nafsu, kadang nggak terkontrol, kadang main tangan, kadang marahnya tidak seimbang dengan hal yang kita marahi, dengan kesalahan yang diperbuat oleh siapa orang lain, itu nggak seimbang, nggak seimbang. Ya, kalau Rasulullah SAW itu marahnya apa? Ketika hukum Allah dilanggar. Tetapi ketika Rasulullah dicaci maki, dihina, dikata-katain buruk, itu Rasulullah nggak pernah marah sama sekali. Bahkan ketika mereka menyakiti fisik itu nggak marah. Bahkan ketika di Taif, Rasulullah SAW dilempari batu oleh penduduk Taif yang beliau sangka penduduk Taif itu orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena orang gunung. Taif itu di daerah yang sangat dingin. Mekah itu ada Taif sekitar berapa jam, 2 jam. Itu ada daerah yang mirip seperti Malang, dingin sekali. Nah, tabiat watak asli orang yang hidup di daerah dingin itu adalah apa? Lemah lembut. Tetapi ternyata penduduk Taif itu tidak lemah lembut, melempari. Bahkan yang melempari bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak yang melempari. Itu sebagai seorang yang mulia itu yang harusnya masa terhina. Kalau yang melempari orang dewasa kan, wah, berarti memang ada hal yang membuat mereka marah. Tapi anak-anak ini ngece gitu. Rasul nggak marah. Bahkan Rasul menceritakan suatu kaum, ya, ada seorang hamba Allah SWT yang ditawari tawari malaikat penjaga gunung, ya. Atau di riwayat lain Rasul ditawari, maukah engkau aku timpakan 2 gunung besar ini kepada mereka yang ingkar itu, yang melempari engkau itu. Rasul mengatakan apa? Jangan. Boleh jadi nanti akan lahir dari anak cucu mereka ini orang-orang yang baik. Kalau Rasul iya, kalau Nabi itu dulu yang Rasul katakan iya, maka sudah hancur itu. Kaum di situ sudah hancur. Tetapi tidak, Rasul nggak mau, memilih untuk memaafkan. Fa innahum qaumun la yafqahun. Mereka tidak tahu, mereka tidak paham, maka mereka membenci. Tapi ternyata benar apa yang Rasulullah doakan itu. Orang-orang Taif kemudian berubah. Ketika perang Hunain, mereka masih jadi musuh Rasul. Tapi kemudian ketika mereka diseru oleh Islam, dikalahkan di perang Hunain, mereka menjadi muslim-muslim yang baik. Seandainya Rasulullah mengiyakan tawaran malaikat itu, sudah habis kaum Taif, dan tidak mungkin lahir dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Marahnya Rasulullah itu bukan marah karena itu, tapi marah Rasulullah ketika hukum Allah dilanggar. Pernah datang seorang wanita dari Bani Makhzumiyah. Wanita ini mencuri. Tahu hukum mencuri berat sekali. Kalau mencuri lebih dari 1/4 dinar, itu dipotong tangannya. Wah, kejam banget. Ya sama kejamnya ketika dia mencuri harta yang bukan miliknya. Harta yang dicari dengan susah payah diambil. Itu kan kejam kan? Padahal susah sekali orang dapat uang 1/4 dinar itu. Maka hukum mengatakan bahwa itu sudah menjadi syarat untuk dipotong tangannya. Kaumnya marah. Kenapa? Terpandang Bani Makhzumiyah ini suku Quraisy yang tinggi nasabnya. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maafkan, ganti hukumannya, begitu. Minta supaya anak orang ini nggak dihukum. Rasulullah marah sekali. Sesungguhnya dulu orang-orang sebelum kalian, mereka dihancurkan oleh Allah gara-gara apa? Ketika kesalahan atau dosa dilakukan oleh orang biasa ditegakkan hukum, dan ketika dilakukan oleh orang-orang yang terpandang tidak berjalan itu hukum. Marah Rasul. Kenapa? Karena yang dilanggar hukum Allah SWT. Itu kemarahan yang dibolehkan. Tetapi ketika ada orang marah dengan nafsunya, kemudian dia sanggup menahannya, marah, dia benar. Orang marah itu biasanya benar. Kalau ada memang ada orang marah karena salah marah, ngotot. Tapi ada orang marah itu benar dia, ya. Wajar nggak wajar? Tetapi orang yang menahan dirinya ketika dia marah itu
Allah puji, ya Allah puji. Bahkan ini termasuk perbuatan apa? Ihsan, perbuatan orang yang ihsan, yang berbuat baik. Wal kadhiminal ghaidha. Seperti ceritanya apa? Ceritanya anak cucu Rasulullah ya, Ali bin Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu beliau ini punya apa? Punya seorang budak. Ketika ada tamu, harusnya dia menyuguhkan air atau makanan kepada tamunya. Tetapi kemudian ternyata orang ini nggak hati-hati, tergesa-gesa nyenggol apa yang ada depannya, nyenggol air, nyenggol tinta, rusak semua. Ali dan Abi mau marah, tetapi kemudian pembantu ini mengatakan wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang mampu menahan kemarahannya. Ini seorang budak atau pembantu yang cerdas, yang ngerti agama. Begitu majikannya marah itu dia keluar ayat wal kadhiminal ghaidha, langsung diam. Majikannya diam. Kenapa? Memang disuruh menahan ketika dia harus marah. Kenapa? Karena ditumpahin, ada tamu ditumpahin kemana-mana airnya. Kemudian diam. Wal afina 'anil nas, kemudian dia memaafkan manusia. Memaafkan manusia, wal afina 'anil nas. Kemudian dimaafkan, sudah aku maafkan, dimaafin. Allahu yuhibbul muhsinin. Kemudian dilanjutkan. Ini si budak ini, si pembantu ini mengatakan apa? Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya mau dibebaskan. Jadi ditahan kemarahannya, dimaafkan kesalahannya, dan ketika dia mengatakan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, dibebaskan. Oh, ini akhlak yang luar biasa ini. Orang yang salah sampai dibebaskan jadi budak. Padahal budak mahal sekali. 100 ekor onta, ada yang lebih. Itu dibebaskan gara-gara menumpahkan gelas. Pada hari ini mungkin kita udah ngamuk, mungkin mecat orang yang numpahin gelas itu. Ya, kalau dia pesan karyawan kita dikira pecat. Masih memiliki garis keturunan Rasulullah dan memiliki sifat yang dimiliki Rasulullah SAW. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah sifat lemah lembutnya Rasulullah SAW. Ya, lemah lembut Rasulullah SAW. Kemudian firman Allah SWT, khudil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan untuk berbuat yang ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan hendaklah engkau berpaling dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi perintah memberi maaf ini luar biasa. Minta maaf itu berat, tapi yang lebih berat lagi adalah memberi maaf. Ya kan? Karena memberi maaf itu berat untuk marah sebenarnya. Kenapa? Dia sudah disakiti. Dia sudah hal buruk sudah mengenai dia, dan dia pasti nggak ridho. Tapi Allah mengatakan berilah maaf. Berat sekali, berat. Tapi sebagai orang beriman, lakuin aja. Ini besar pahalanya. Berilah maaf. Yang bersalah disuruh minta maaf. Kemudian orang yang meminta maaf itu hendaklah diberi maaf. Beri maaf, sudah. Ada yang mengatakan begini, pokoknya nanti tak tagih di hari kiamat nanti. Wah, kejam sekali. Bahkan ada seorang ulama A'mash dengan salah seorang sahabatnya. A'mash ini orang yang agak buram matanya. Kemudian ketika ditemui oleh seorang sahabatnya yang kebetulan kakinya ini jalannya agak kurang sempurna, itu dituntun karena dia hampir menjelang gelap, itu dituntun biar nggak ketabrak kemana-mana. Tuntun begitu. Kemudian begitu dekat masjid, A'mash menolak. Sudah cukup, jangan kau tuntun aku, jangan kau pegangi tanganku. Kenapa? Nanti kamu jatuh. Jangan.
nanti orang-orang yang mengatakan itu ada orang yang buram matanya dituntun oleh seorang yang pincang. Loh kan tidak apa-apa, kan itu pahala buat kita kalau kita ridho, tetapi itu menjadi dosa bagi mereka. Berarti orang beriman itu sampai gitu, sampai tidak mau orang lain dosa itu, nggak mau orang lain dosa. Dosa apa? Dosa ghibahi atau dosa apa? Suudzon. Memang senang orang lain dosa. Sampai begitu nih, ulama ini. Sudah, lepaskan tanganku, biar mereka tidak suudzon kepada kita. Ya. Karena kalau suudzon dia dosa. Apa kamu bergembira ketika orang lain berdosa, kemudian kita dapat pahala? Masya Allah kan? Masya Allah, ini akhlaknya ulama, lembut. Dan tidaklah wa'mur bil urfi, perintah kalau berbuat baik. Wa'arid al jahil, dan hendaklah apa? Engkau berpaling dari orang-orang yang jahil. Jadi orang jahil itu susah. Orang jahil, orang yang bodoh, orang yang punya ilmu itu karena ngeyelnya kadang-kadang bisa mengalahkan orang yang punya ilmu. Ngeyel, sudah tahu nggak tahu ilmunya, ngeyel. Sehingga pernah Imam Abu Hanifah berkata begini, aku itu kalau berdebat masalah fikih atau masalah apapun, itu tidak pernah dikalahkan kecuali 2 kali. Dikalahkan oleh seorang wanita dan seorang yang bodoh. Pernah dikalahkan sama seorang wanita ya, karena cerdas ini dalam berdebat ya. Tapi beliau dikalahkan orang yang bodoh. Kenapa? Orang bodoh ngeyel. Nah, Allah SWT mengatakan kalau ada orang bodoh ngeyel, tinggalkan. Kenapa? Karena ngabisin waktu. Kalau teman kurang ilmunya, kita sampaikan ilmunya, kemudian nurut, kemudian dia mengamalkan ilmunya, itu bagus. Tetapi kalau orang bodoh dikasih ilmu ngeyel, dikasih ilmu nggak mau diamalin, ya. Dikasih ilmu malah bantah, sudah tinggalkan saja. Kenapa? Nggak ada gunanya. Dia nggak mendapatkan manfaat dari kita, kita pun tidak bisa memberi manfaat atas dia. Nah, kalau itu berteman dengan begitu tidak ada manfaatnya. Manfaat, saling memberi manfaat itu adalah syarat ya, seorang itu bisa ditemani atau dijadikan sebagai sahabat ya. Entah itu manfaat dunia atau manfaat akhirat ya. Manfaat dunia atau akhirat, maka disuruh berpaling. Kenapa? Kesia-siaan. Kemudian Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama al-hasanah, yang baik-baik itu tidak sama dengan apa? Dengan yang buruk. Kebaikan dan yang buruk kan kebaikan dan keburukan nggak sama kan? Bahkan orang walaupun dia tidak punya ilmu, itu ngerti ini kebaikan dan ini keburukan. Apalagi kalau punya ilmu, lebih ngerti lagi. Kenapa? Dia tahu detail-detailnya. Sebagaimana seorang ngerti ini api, ini air, ya, ini api, ini air. Sebagaimana ngerti orang ini panas, ini dingin. Karena kebaikan itu bisa dirasakan, keburukan juga bisa dirasakan. Kebaikan itu ya membuat hati tenang, membuat hati bahagia. Keburukan membuat hati gundah, membuat hati itu selalu gelisah. Tenang. Maka Allah bilang la yastawi wala tastawil hasanatu was sayyi'ah. Enggak sama kebaikan dan keburukan, tidak sama. Idfa' billati hi ahsan, maka tolaklah dengan cara yang baik. Kalau ada keburukan, tolak dengan cara baik. Ini karena apa? Kadang cara menolak keburukan itu kadang akibatnya lebih buruk daripada keburukan itu sendiri. Contoh, misalkan ada seorang anak lagi main api, main korek. Dia beli korek di warung, main api, bakar-bakar kertas. Kemudian bapaknya datang memarah, kamu tidak tahu kalau ini bahaya buat kamu, kalau kamu kebakar gimana, kalau rumah ini kebakar gimana. Akhirnya bapaknya ngambil rotan,
ambil kayu digawopui sampai apa? Biru-biru semua. Itu kira-kira bahaya bakar rumah atau membakar diri anak itu dengan bahaya mukuli itu besar mana bahayanya? Hah? Mukuli kan? Nah, berarti dia tidak mencegah dengan cara yang baik. Padahal mungkin tidak perlu mukul. Padahal hanya perlu apa? Mengambil korek apinya, menasihati dan ngukum. Misalnya hukumnya hanya jeweran. Karena yang dibawa api kecil, korek api. Gitu ya. Kayak bawa korek api kecil. Maka harus diukur itu. Diukur apakah ketika aku apakah ketika aku larang ini kemudian malah berbalik keburukannya lebih buruk, maka ditinggalkan. Maka orang tidak boleh sembarangan ketika orang melihat maksiat kemudian langsung dihentikan. Dia harus mikir bolak-balik, kira-kira kalau dengan cara ini akibatnya apa? Apa dia berhenti apa enggak ya? Apa dia malah mukuli saya apa enggak ya? Apa dia malah membuat kerusakan lebih besar apa enggak ya? Maka apa? Tolaklah dengan cara yang baik. Jangan cara yang baik tolak. Dinasihati, digiring ke tempat yang sepi, dinasihati sendiri, atau diajak makan dulu. Anak-anak yang nakal ya, naudzubillah dzalik, diinggirkan dulu, kita belikan apa yang dia senangi, baru kita bicara. Baru kita, oh jangan begini. Enggak ujuk-ujuk langsung dijewer di situ, di tempat itu, akhirnya dia malu dengan teman-temannya. Nah, ini cara menghukum dengan cara yang salah. Harus caranya yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada keburukan, orang berbuat maksiat, orang melanggar perintah Allah, atau dia membahayakan dirinya dan orang lain, maka dicegah dengan cara yang baik. Fa idza bainaka wa bainahu adawah ka'anna waliyyun hamim. Bahkan ketika itu musuh sekalipun, Nabi Muhammad SAW itu kalau seandainya mau memperturutkan hawa nafsu beliau, itu mungkin orang Quraisy Mekah itu jadi hancurkan Nabi. Kenapa? Karena keburukan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Bisa bayangkan ketika Rasulullah SAW itu melakukan umroh, ya, atau ketika balik lagi ke Mekah bersama 10.000 sahabat dan bersama pedang-pedang yang tidak terhunus, ya, masuk dalam sarungnya, berarti nggak mau perang. Quraisy tuh udah siap mau diapain saja, tapi Rasulullah mengatakan apa? La tasriba alaikumul yaum. Kalian hari ini tidak ada dosa. Kalian hari ini tidak ada dosa. Bapak diampuni sama Rasulullah. Diampuni sama Rasulullah. Maka hari itu Futuh Mekah, ya, betapa banyak orang yang masuk Islam. Ada 2.000 orang yang masuk Islam di hari itu. Tidak usah banyak omong, hanya ngomong Rasulullah yang bersabda, siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, siapa yang masuk rumahnya aman. Semua masuk rumah, semua Islam. Hanya sedikit sekali orang yang nggak mau taat kepada Rasulullah, dan itu yang diperangi Rasulullah, sedikit sekali. Sebagian besar 2.000 orang masuk Islam. 2.000 orang masuk Islam. Kurang lebih segitu. Itulah, ya, yang Allah firmankan. Bahkan kebaikan itu harus diberikan kepada musuh. Bahkan kelembutan itu harus ditunjukkan kepada musuh. Kenapa? Karena dia bisa berubah menjadi ka'annahu waliyyun hamim. Dia ini bisa jadi menjadi apa? Waliyun hamim. Wali seperti teman kita sendiri. Jangan coba. Ini kalau saya bolak-balik nyoba itu. Orang kita masuk ke tempat. Ketika masih sempat, nggak semua orang ridho dengan kita. Ada yang curiga ini, curiga itu, ada yang ini siapa begitu. Tapi kemudian kita tahu wajah-wajah orang itu, mana yang benci, mana yang suka, dan kita tahu. Wajahnya suka pasti senyum, wajahnya nggak suka pasti cemberut. Bagaimana dengan orang cemberut itu? Berikan sesuatu manfaat kepada mereka. Beri, kita tegur sapa, kita kasih salam, kita kasih sesuatu. Ketika dia mancing-mancing kemarahan, kita sabar.
akhirnya mereka jadi penolong kita. Jadi orang yang musuh itu bisa berubah menjadi teman-teman setia. Ka'annahu waliyun hamim. Silakan dicoba. Kalau ada musuh-musuh itu, apalagi dia masih beriman, sebenarnya orang itu nggak layak musuh kita orang beriman. Orang yang nggak senang sama kita tuh beri sesuatu yang manfaat, beri perhatian, senangkan dia, itu balik nanti dia menjadi penolong kita. Bahkan ketika teman-teman kita nggak nolong kita, dia yang tadinya musuh kita akan menjadi penolong kita. Ya. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang dulunya memusuhi Rasulullah itu jadi apa? Jadi orang-orang yang menolong Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lembut, Allah berikan. Bayangkan ada seorang siapa? Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan itu orang tua Mekah. Abu Sufyan orang tua Mekah. Ketika foto Mekah, beliau ini kan dulu musuhnya Rasulullah. Musuhnya bahkan yang mendanai pasukan yang menyerang Badar itu Abu Sufyan. Begitu foto Mekah, kemudian perang Hunain, itu Rasulullah mendapat ghanimah yang sangat banyak. Dan termasuk orang yang dikasih ghanimah yang banyak siapa? Abu Sufyan. Setelah itu apa? Abu Sufyan kasih banyak sekian ribu domba, sekian unta, sekian ratus unta dikasihkan Abu Sufyan. Abu Sufyan ternyata apa? Masih pengen banyak. Bagaimana dengan anakku? Siapa anaknya? Muawiyah. Iya, Muawiyah juga dapat yang sama. Bagaimana dengan anakku yang lain? Siapa? Yazid. Iya, dapat lagi. Bayangkan, seorang yang tadinya musuh besarnya Rasulullah SAW, kemudian ketika perang Hunain baru masuk Islam. Itu sahabat Ansar nggak dikasih harta sama Rasulullah SAW, nggak dikasih kambing, nggak dikasih onta. Padahal mereka sudah beriman lama, lebih dari 13 tahun mereka imannya. Tetapi yang diberi orang yang baru masuk Islam dan tadinya musuh. Akhirnya sahabat Sufyan menjadi orang yang luar biasa. Bahkan di tangan beliau dan istrinya itu beliau melakukan safar kemana? Ke India. Akhirnya sebagian dari India itu masuk Islam dan meninggalkan sesembahan pada patung-patung itu. Abu Sufyan tadinya adalah musuh Rasulullah, kemudian bagus Islamnya setelah masuk Islam. Karena waliyun hamim, orang-orang yang tadinya bermusuhan menjadi baik ketika kita perbaiki mereka, kita berikan manfaat ya bagi mereka. Itu ya. Apalagi orang yang tidak ada musuh bagi kita, maka berikan yang bermanfaat kepada mereka. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak ketemu hal itu, tidak bisa melakukan hal itu kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadun adzim. Tidak bisa melakukan kecuali orang yang Allah beri sesuatu yang besar. Illa dzu hadun adzim. Jadi orang-orang yang bisa berbuat baik ya, bisa berbuat baik bahkan pada musuhnya itu pasti orang yang sabar, pasti orang satu yang punya haddin, bagian yang besar. Orang yang bisa itu tuh orang yang punya bagian yang punya karunia yang besar. Karena sulit memang ya, bahkan berbuat baik pada musuh itu sulit. Bahkan orang-orang yang sabar, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang-orang yang bersabar dan memaafkan, memberi ampunan. Itu apa? Itu termasuk perkara yang sangat besar. Ya. Perkara yang besar, susah ya, susah sekali. Itu orang beriman begitu. Kemudian hadis Rasulullah SAW. Ani bin Abbas ya di bawah itu, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW la syajja Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal anah. Apalah syajja itu? Syajja itu kayaknya ada luka gitu ya. Ini pujian Rasulullah. Pujian Rasulullah sebagai
pujian Rasulullah kepada Abdul Qais ini. Pujian Rasulullah kepada Abu Qais. Beliau mengatakan sesungguhnya di dalam dirimu itu ada dua hal yang Allah cintai. Nanti kalau kita mau mengambil pelajaran dari ini, ada dua hal yang kalau itu ada di dalam diri kita, maka Allah pun akan mencintai sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa Abdul Qais ini punya dua hal yang Allah cintai pada dirinya. An-nafika khoslataini. Sesungguhnya dalam dirimu itu ada apa? Ada dua hal yang Allah cinta. Allah cinta. An-nafika khoslataini yuhibbuhumullah. Yang Allah mencintai dua hal itu kalau ada pada diri Abdul Qais. Al-hilmu wal anah. Apa? Al-hilmu, orang yang lembut, orang yang tidak keras, orang yang bicaranya tidak kasar, wal anah, dan orang yang hati-hati. Jadi itu sudah cukup. Ini saya punya cerita menarik ya. Tanah ya, kita tahu ya, ada pas penggalian kubur itu kan ada orang-orang yang Allah jaga. Di antara mereka adalah apa? Para penghafal Quran, ya, ahlul Quran. Ya. Itu dijaga oleh Allah SWT. Bahkan rayap pun tidak bisa memakan kainnya. Atau orang-orang yang mati syahid, ya ikhlas karena Allah mati syahid, Allah pun jaga. Seperti pernah terjadi di masa ya tidak lama, dari sekarang tidak lama, di Madinah pernah banjir, kemudian menyapu kuburan di Baqi. Baqi itu sisi sebelah kiri dari Masjid Nabawi, itu kuburan para sahabat. Tersapu, kemudian banyak dari sebagian jenazah itu yang tersingkap karena kuburan itu kan hanya setinggi orang dewasa ya, tingginya kan setinggi orang dewasa kurang lebih. Karena ada banjir, tersingkap semua itu. Sebagian terlihat terlihat jenazah para sahabat. Di antara ada Hamzah. Itu itu masih segar, darahnya masih segar, kafannya masih segar. Karena Allah haramkan tanah untuk memakan jasad para syuhada. Allah haramkan tanah memakan jasad para ahlul Quran. Ahlul Quran itu tidak hanya menghafal dan mengamalkannya, menghafal dan menyebarkannya, tetapi ternyata sebagian itu terjadi pada orang-orang yang halim, orang yang lemah lembut, orang yang penyabar, orang yang tidak kasar dan tidak keras. Dan itu pernah bercerita kepada saya, ada seorang yang menghadiri sebuah pemakaman, kemudian tidak sengaja menggali kuburan orang lain. Terbuka, dia bukan seorang syahid, dia orang biasa. Tetapi kemudian dikenal siapa orang ini? Ini adalah si Fulan bin Fulan. Dia ini terkenal sebagai orang yang orang yang lemah lembut. Allah haramkan jasadnya. Allah suka, kalau Allah mencintai seseorang, ya Allah jaga dia. Ya. Dua hal ini ada pada diri Abdul Qais, dan semoga ini juga ada dalam diri kita. Lemah lembut, ya, lemah lembut. Al-hilmu wal ana. Penyabar, lembut dan hati-hati. Selalu berpikir ketika melakukan sesuatu, hati-hati, ya. Selalu tenang menghadapi sesuatu, hati-hati. Nanti dua hal itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda kaum mukminin ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innallaha rafiqun wa yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Allah itu rafiq, Allah itu lemah lembut. Allah lemah lembut. Ya, Allah lemah lembut. Kalau seandainya Allah enggak lemah lembut, mustahil bangsa-bangsa yang tidak beriman kepada Allah hari ini masih ada. Kalau Allah tidak lemah lembut, mustahil orang-orang yang bermaksiat masih Allah tunda. Ya kan? Kalau Allah kasar, dihabisin, kenapa? Gak ada gunanya. Orang kafir gak ada gunanya. Kalau Allah tidak lembut, mustahil orang-orang yang tidak beriman bahkan menghiasi hidup mereka dengan maksiat kepada Allah, itu masih bisa makan, minum, yatamatta'un,
bersenang-senang di muka bumi ini. Dan Allah kasih rizki pada dia. Allah lemah lembut. Ditunda, masih ditunda. Walaupun nanti Allah siksa di akhir, karena Allah juga Jabbar, Allah juga Maha Perkasa, pemaksa. Tapi Allah itu lemah lembut. Dan apa? Yuhibbu rifqa, dan Allah menyukai kelemah lembutan. Allah menyukai kelemah lembutan. Di mana? Dalam hal apa? Fil amri kullu. Fil amri kulli, di dalam setiap sesuatu. Seorang ibu-ibu lemah lembut kepada anak-anaknya, Allah mencintai. Seorang bapak yang lemah lembut kepada anak dan istrinya, Allah mencintai. Seorang majikan lemah lembut kepada karyawannya, Allah mencintai. Seorang anak yang lemah lembut kepada teman-temannya, Allah mencintai. Allah mencintai semuanya. Dan semua hal kalau ada lemah lembutnya itu berarti baik. Semua hal kalau ada lemah lembut jadi baik. Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala hal. Makanya orang-orang yang lemah lembut, penyabar itu pasti mereka dikenang. Oleh siapa? Oleh orang lain kenal. Oh, bapak ini penyabar. Bapak ini tidak pernah main tangan. Bapak ini tidak pernah mukul. Bapak ini tidak pernah nyakiti. Bapak ini tidak pernah ngomel-ngomel nggak jelas. Bapak ini tidak pernah mencela. Terkenal. Allah mencintai. Sudah adzan? Iya. Adzan dulu ya. Adzan dulu, silakan. Sudah adzan ya? Sudah adzan dulu. Yuhibbu rifqa, dan Allah mencintai yang lemah lembut, kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi, dan dan sifat lemah lembut itu Allah beri, ya. Wa yu'ti 'ala rifqi, dan Allah berikan atas lemah lembut itu yang Allah tidak berikan kepada kekasaran, ya. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan Allah tidak beri apa pada selainnya. Jadi kalau ada orang lemah lembut, Allah beri rahmatnya, Allah tambahi lagi, Allah cintai lagi, ya. Dan Allah tidak suka kepada apa? Kepada segala bentuk kezaliman, kekasaran. Bahkan betapa banyak hukuman Allah itu disegerakan bagi orang-orang yang zalim. Bahkan Allah SWT itu apa? Menjawab setiap doanya orang-orang yang dizalimi. Karena orang yang menzalimi tidak mungkin lembut, ya kan? Dan bahkan orang yang dizalimi itu tidak ada hijab dirinya dengan Allah ketika dia berdoa. Makanya ngelemah lembut, jangan pernah berbuat kasar. Kenapa? Ngeri kalau ketika kita berbuat kasar, kemudian orang ini berdoa kepada kita, berdoa atas kita. Ya Allah, aku gak bisa membalas apa-apa. Ya Allah, aku gak bisa membalas dia karena aku gak punya kekuatan. Ya Allah, aku gak bisa membalas dia karena dia seorang yang punya pengaruh, punya kekuasaan, punya kekuatan. Tapi aku aduan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha memberi, maha membalas, yang maha detail hitungannya, balaslah ya Allah. Dibalas. Makanya dulu ada cerita, ada seorang yang dia nelayan. Kemudian ada seorang pejabat yang zalim. Dia suka merampas hasil nelayan itu, dirampas. Kemudian ada orang ini sebenarnya mencari ikan, dan ikan itu mau dibawa pulang untuk anak istrinya. Kemudian dirampas, akhirnya dia tidak punya apa-apa untuk makan, istri dia kelaparan. Kemudian dia adukan kepada Allah SWT, ya. Diadukan langsung apa? Orang yang menzalimi itu tertusuk sama duri ikan sampai diamputasi kaki kanan, gak cukup tangannya, ya. Tadinya cuman jarinya diamputasi, gak cukup tangannya, sampai entek habis. Akhirnya apa?
cukuplah orang yang zalim melihat diriku. Nah, dimaafkan sama orang ini, minta maaf kemudian dimaafkan. Karena kezaliman dia dan dia berdoa kepada Allah. Betapa banyak orang zalim yang hancur gara-gara doanya orang zalim ini. Makanya Allah tidak memberi kepada seorang yang keras, ya, orang yang bengis, bahkan Allah benci, ya. Allah bahkan disebutkan isinya neraka itu orang yang jabarin. Isinya neraka itu orang-orang yang bengis, orang yang merasa hebat, merasa tinggi, kasar, keras. Sementara isinya surga itu apa? Orang-orang yang zalimi, yang lemah lembut. Itu isinya surga itu di situ, ya. Maka kalau mau diberi banyak oleh Allah SWT, sifat ini harus ada dalam diri kita. Sifat lemah lembut, ya, arif, lemah lembut bahkan pada orang yang menyakiti dirinya. Dari Aisyah lagi, qala Rasulullah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Kalau rifq itu ada di suatu tempat, satu hal, maka dia akan menghiasinya. Kalau dia ada pada seorang guru, maka dia akan bagus, akan baik, akan menghiasi guru itu. Kalau dia ada pada seorang pekerja, dia akan membuat pekerja itu jadi bagus. Kalau itu ada pada seorang suami, maka suami jadi bagus. Kalau kelemah lembutan itu ada pada seorang istri, maka dia menjadi orang yang bagus. Kalau pada anak, dia akan menjadi anak yang bagus. Dan semua hal yang kalau itu pada diri ada kelembutan di sana, pasti dia bagus. Wala yumza'u min syai'in illa syanahu. Kalau itu Allah sudah Allah cabut, Allah hilangkan lemah lembut, maka semuanya akan rusak. Para suami menjadi bengis, para istri menjadi bengis, kejam, para anak-anak menjadi anak-anak yang liar, tidak sopan, para pekerja menjadi pekerja yang tidak sopan, para majikan akan menjadi majikan yang tidak sopan kalau Allah sudah cabut kelemah lembutan pada diri mereka. Ya. Insyaallah silakan adzan, nanti kalau ada yang bertanya kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Barakallahu fikum. Silakan. Penutup dari kajian kita ini adalah kisah dari seorang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW di masjid. Badui ini datang kemudian langsung pipis di masjid itu. Masjid Nabi itu dari pasir, ya, dari tanah. Ada pasir, ada tanahnya, ada batu-batu kecil. Datang seorang Badui kemudian pipis di masjid itu. Kalau hari ini ya masjid ini yang bagus begini, insya Allah datang orang pipis di sini, apa yang kita lakukan? Nyeret itu ya, diseret ya, digebuk ya. Ya, ini kurang ajar ini, masjid suci tempat sholat kok dipipisi, begitu kan? Gitu, setuju nggak? Ya. Dan itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika datang seorang Badui, kemudian pipis di dalam masjid pipis. Sahabat berdiri, mau mukul, mau nyeret segala macam. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Da'uhu, biarkan dia. Suruh apa? Suruh menyelesaikan pipisnya. Da'uhu wa ariqu ala baulihi sajdan minal ma'. Kalau sudah selesai, guyurlah pipisnya dengan apa? Dengan satu timba air. Guyur. Kalau masjid ini ya, orang pipis sudah, jangan marah, jangan dimarahi. Apalagi yang pipis anak-anak, jangan dimarahi. Kalau kita marahi anak itu hari ini, mungkin dia sampai umur 60 tahun tidak akan pergi lagi salat ke masjid. Karena saya pernah menjumpai orang, dia di umur 60 tahun tidak pernah ke masjid. Sebelum itu nggak pernah ke masjid, dia baru datang ketika Ramadan. Pas ketemu kita tuh, beliau cerita, saya dulu pernah dimarahi di masjid. Sejak itu saya tidak pernah lagi ke masjid. Baru sekarang
saya ke masjid. Berarti dosa nggak orang yang marah itu? Dosa. Pipis, biarkan selesai pipis. Uang pipis itu gampang, dielap selesai. Bayi yang pipis di ruang tamu gampang, ambil dilap 3 kali bolak-balik, hilang, najisnya hilang, selesai. Kalau masih ada berupa tanah, guyur itu selesai, najisnya hilang, ya. Fa'ariku, guyurkan air, selesai. Au danuban minal ma. Kemudian apa? Atau ya satu gayung atau satu ember air. Fa inna buistum musayyirin. Sesungguhnya kalian, Rasulullah bilang sama sahabatnya, sesungguhnya kalian itu apa? Dibangkitkan untuk mempermudah urusan manusia. Wong cuma pipis saja kok marah-marah. Wong cuma anak-anak mecahin gelas loh kok marah-marah. Padahal setiap gelas itu juga punya umur. Pecah, nggak apa-apa pecah. Kalau kita nggak mau pecah lagi, ganti plastik. Kalau kita nggak mau pecah, jangan beli gelas dari kaca. Wong pecah aja kok marah-marah. Karena memecahkan hatinya anak itu lebih besar resikonya daripada hanya memecahkan gelas. Kata Rasulullah, rifqon bil qawarir. Lemah lembutlah dengan botol-botol kaca. Siapa itu? Anak-anak gadis, anak-anak perempuan. Karena kalau dia dimarahi kemudian dia patah hatinya, itu susah baliknya. Gelas bisa pecah, nggak apa-apa, bisa beli lagi gelas berapa harganya, ya. Innama buistum musayyirin. Sesungguhnya kalian itu dibangkitkan untuk mempermudah manusia, mempermudah, jangan mempersulit. Walam tub'asu mu'assirin. Dan kalian bukan dibangkitkan untuk membuat orang susah. Orang pipis di masjid kan bisa 2 kemungkinan, karena saking nggak taunya dia dengan ilmu, atau dia orang gila. Dan dua-duanya bisa dimaafkan, ya kan? Jadi akan ada itu dicoba. Masjid ada orang datang marah-marah segala macam, sabar. Karena mematahkan hati lebih besar resikonya daripada mematahkan barangnya, mematahkan gelas, mengotori. Kotor bisa dilap bersih, ya. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT berikan kita sifat ilmu wal anah wa rifq. Semoga Allah berikan kita kelembutan, kesabaran, kemudian sifat-sifat yang lembut, sehingga Allah mencintai kita semuanya. Allahu minkum. Mohon maaf atas kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.